Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Elsa Evarianti, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, gelombang 3, kelas A18, kelompok 4, dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hari ini saya akan membagikan learning journal terkait apa yang telah saya peroleh pada pembelajaran hari ketiga dengan materi bela negara dan kewaspadaan dini. Indonesia adalah bangsa yang besar, tidak hanya karena luas wilayah dan jumlah penduduknya, tetapi juga karena keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang dimilikinya. Keberagaman ini adalah kekuatan, namun sekaligus juga tantangan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga negara untuk menjaga keutuhan bangsa melalui sikap bela negara dan kewaspadaan dini. Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara baik perseorangan maupun kolektif, yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ini bukan hanya soal angkat senjata, tetapi upaya bela negara baik fisik maupun non-fisik, guna menjamin kelangsungan hidup bangsa. Bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata atau berperang di medan tempur. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Bela negara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara. Adapun manfaat dari kesiapsiagaan bela negara adalah yang pertama, membentuk sikap disiplin baik waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar rekan seperjuangan. Ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Keempat, menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut. Ketujuh, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan sebagainya. Dan yang ke-10, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Sebagai peserta Latsar, kita memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Kita dituntut untuk memiliki integritas, profesionalisme, serta loyalitas terhadap bangsa dan negara. Dalam konteks ini, bela negara dapat diwujudkan dengan bekerja secara jujur, disiplin, dan tanggung jawab, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi saat ini, ancaman terhadap negara tidak lagi bersifat konvensional.
Ancaman bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran hoaks, radikalisme, terorisme, konflik sosial, hingga ancaman cyber. Ancaman-ancaman ini seringkali tidak terlihat secara langsung, namun dampaknya dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini adalah kemampuan untuk mendeteksi, mengantisipasi, dan mencegah secara awal berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewaspadaan dini adalah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan non-militer secara optimal sehingga terwujudnya kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Tujuan kewaspadaan dini adalah untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Kewaspadaan dini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari aparat keamanan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk kita sebagai ASN. Kita harus peka terhadap situasi di lingkungan sekitar, mampu membaca tanda-tanda potensi konflik, serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan kewaspadaan dini dengan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya, serta tidak ikut menyebarkan berita yang dapat memecah belah persatuan. Selain itu, kita juga dapat berperan dalam menjaga kerukunan antar warga, menghargai perbedaan, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam lingkungan kerja, kewaspadaan dini dapat diwujudkan dengan menjaga kerahasiaan negara, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta melaporkan hal-hal yang mencurigakan atau berpotensi merugikan negara. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Bela negara dan kewaspadaan dini merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Bela negara memberikan landasan nilai semangat, sementara kewaspadaan dini menjadi bentuk implementasi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus terus memperkuat komitmen terhadap bela negara. Kita harus menjadi agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Dengan memiliki semangat bela negara dan kewaspadaan dini, kita dapat menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman. Mari kita tanamkan dalam diri bahwa menjaga negara bukan hanya tugas dari sebagian atau segelintir orang saja, tetapi merupakan tanggung jawab dari kita bersama. Dengan semangat perjuangan, kesadaran, dan kewaspadaan, kita dapat mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.